Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala kulli man sara ala nahji ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan siang hari ini Allah mudahkan kita bermajelis ilmu, melaksanakan salat zuhur tentunya di tengah aktivitas kesibukan kita. Mudah-mudahan Allah jadikan ini sebagai penambah nilai kebaikan kita. Allah angkat derajat kita, dan sebagaimana Allah pertemukan kita dalam kebaikan, kelak Allah kumpulkan kita bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pada kesempatan siang hari ini tentang fikih bertetangga. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala, Islam hadir bukan hanya untuk memperbaiki diri kita secara pribadi, akan tetapi Islam ingin menjadikan kita sebagai orang yang baik, bukan hanya konteksnya baik dalam berhubungan antara kita dengan Allah, diri kita dengan diri kita sendiri, akan tetapi juga berhubungan dengan orang lain, termasuk keluarga, termasuk juga tetangga, kerabat, dan seterusnya. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran kita menemukan banyak pembahasan-pembahasan yang berhubungan antara seseorang dengan orang lain. Baik di satu sisi hubungan seseorang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maupun seseorang dengan orang lain. Orang lain itu baik yang dalam ruang lingkup keluarga, yaitu antara orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, seseorang dengan pasangannya, suami atau istri, atau yang kerabat yang lebih luas. Nah, termasuk juga dengan tetangga, bahkan termasuk juga dengan yang lebih luas lagi. Nah, terkait dengan muamalah, interaksi seseorang dengan orang lain, baik orang lain itu adalah diri kita ke bawah, maksudnya adalah anak, keturunan, cucu, dan seterusnya, ataupun diri kita dengan orang yang ke atas kita, dari mana kita berasal, orang tua, kakek, nenek, dan seterusnya, atau yang ke samping, saudara, kerabat, dan seterusnya. Nah, begitu juga hubungan antara seseorang dengan tetangganya, seseorang dengan keluarganya, seseorang dengan dzawil arham, jalur perempuan, atau seseorang berhubungan dengan orang yang dipimpin dengan orang yang memimpin. Artinya semakin luas cakupannya. Nah, dua prinsip ini yang harus menjadi perhatian kita. Ada yang namanya adil dan adanya yang namanya ihsan. Kalau adil itu berhubungan dengan hak dan kewajiban, kalau ihsan itu adalah nilai plus. Standar minimalnya adalah adil, tetapi target yang diinginkan adalah bukan hanya cukup adil, tapi juga adalah ihsan. Batas limit paling akhir orang itu nggak boleh turun dari prinsip adil. Karena apa? Kalau turun dari adil maka menjadi zalim. Maka kalau adil itu maknanya adalah memberikan hak yang harus kita berikan. Itu maknanya adil. Kita nggak boleh mengurangi sedikitpun hak yang harus kita berikan. Tapi kalau memberikan lebih dari apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita berikan, itu adalah namanya ihsan. Bahkan wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau engkau itu membunuh, yaitu menyembelih atau apapun lah yang menghilangkan nyawa, maka lakukanlah dengan cara yang ihsan. Bahkan tidak boleh kita menjadikan burung itu sebagai target mainan untuk memanah ataupun kemudian menembak dan seterusnya, yang tidak berdampak kepada kebaikan. Kecuali misalnya orang memanah burung atau memanah binatang untuk dikonsumsi, ataupun melakukan sesuatu yang dapat menyakiti perasaan sampai pada level binatang. Nah, Bapak Ibu sekalian kepada Allah Ta'ala, ayat ini sudah sangat populer, tapi ayat ini menjadi pondasi dasar kita di dalam berinteraksi. Salah satunya adalah dalam konteks
seseorang dengan tetangganya. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Satu nasihat yang sering diulang-ulang dibaca ketika sedang khutbah Jumat biasanya. Allah memerintahkan kepada kalian untuk berbuat adil. Standar fikih itu ada standar keadilan. Adil inilah yang memberikan pakem. Misalnya di dalam Islam itu atau di dalam nilai-nilai universal itu ada nilai-nilai yang berdiri sendiri dan ada nilai yang tidak berdiri sendiri. Saya berikan contoh misalnya. Kesetaraan, bahwa orang itu setara pada dasarnya. Itu adalah nilai yang gak bisa dilepaskan begitu saja. Dia harus dikembalikan kepada nilai keadilan. Tentang kebebasan misalnya, semua orang kan punya kebebasan, Pak, atas hak yang dimiliki. Tapi kebebasan itu dibatasi oleh hak pihak yang lain atau pihak-pihak yang lain, itulah adil dan dibatasi. Nah, kalau kita bicara tentang fikih, fikih itu standar adalah standar batas limit paling akhir secara umum. Misalnya, berapa kadar yang wajib dinafkahi dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya? Kan di dalam fikih itu dibahas berapa kadar minimalnya. Itu adalah limit minimal. Tapi kalau batasan ihsannya tidak diberikan batasan. Semakin baik, semakin berkualitas, maka semakin tinggi nilai amalnya. Begitu juga ketika seseorang berhubungan dengan tetangganya, ketika seorang berhubungan dengan kerabatnya yang lebih luas, nah seterusnya. Wa ita'i dzil qurba, mempererat hubungan kekerabatan, wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Kemudian ayat yang berikutnya, yang ini juga menjadi pondasi dasar ketika kita berinteraksi dengan orang lain, salah satunya adalah tetangga. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Janganlah sampai ketidaksukaanmu, benar kan, ketidaksukaan terhadap seseorang itu membuat dirimu tidak berbuat adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa, berbuat adillah, bersikap adillah. Karena itu lebih dekat dengan ketakwaan, karena adil itu bagian dari ketakwaan. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui atas apa yang kalian lakukan. Maksudnya innallaha khabirum bima ta'malun. Kalau engkau melakukan kezaliman, maka Allah mengetahui kezaliman itu yang nanti akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Maka kata khabir ini bisa ditemukan di banyak tempat dalam Al-Quran, tetapi memiliki pola berhubungan dengan perilaku seseorang, terutama perilaku yang melanggar, yang nanti akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Nah, konteks dalam bertetangga bagaimana? Meskipun kita tidak suka dengan tetangga kita, tidak suka itu dalam pengertian ya bisa jadi karena gayanya, gaya sikapnya, atau kan kadang-kadang begini Pak, ada orang yang kita lihat dia aja udah nggak suka, gitu misalnya. Karena suka itu nggak bisa dipaksakan. Tapi setidak sukanya seseorang jangan sampai melakukan kezaliman. Bisa jadi nggak sukanya karena apa? Karena gaya, karena berbeda budaya Pak. Misalnya ada orang suku tertentu dengan suku yang tertentu, kan budaya bicaranya berbeda, sikapnya berbeda, cara ngomongnya berbeda, cara ekspresi gesturnya berbeda. Maka ketika tidak suka dengan gayanya itu, jangan sampai kemudian mengakibatkan kita berbuat zalim karena kita tidak suka. Bahkan perbedaan agama yang bisa jadi menjadikan seseorang tidak suka dengan orang lain, jangan sampai menjadikan tidak adil. Karena misalnya mohon maaf dia ada masalah dari cara berpikir, keyakinan dia atau perilakunya atau apapun lah. Kita nggak suka, tetapi jangan sampai ketidaksukaan itu menjadi pembenaran bagi kita untuk tidak berbuat adil. Ada satu kisah yang menarik dari kisahnya Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu itu punya saudara namanya Zaid ibn Khattab.
Umar bin Khattab itu sangat mencintai Zaid bin Khattab. Zaid bin Khattab itu meninggal dalam perang Riddah. Nanti coba dicek ulang lagi. Seingat saya itu di perang Riddah. Nah, yang membunuh itu kemudian kembali ke Islam. Kan perang Riddah itu ada beberapa kabilah yang dia keluar dari Islam. Akhirnya terjadi pertempuran. Tapi setelah itu ada di antara mereka kembali kepada Islam. Di dalam pertempuran melawan Riddah ini, di antaranya meninggal itu adalah Zaid bin Khattab, saudaranya Umar bin Khattab. Artinya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tahu siapa yang membunuh saudaranya. Tapi perkara perang itu berbeda dengan perkara pembunuhan, penghilangan nyawa seorang. Ketika dia kembali kepada Islam, nah, Umar bin Khattab sebagai khalifah itu kan ada dana Baitul Mal. Lagi ramai tentang Baitul Mal. Nah, di masyarakat muslim dulu, di masa para khulafa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu ada namanya, kalau bahasa kita apa ya? Dana sosial, dana yang digunakan untuk kebutuhan dibagikan kepada masyarakat. Ya, mungkin mirip-mirip lah bahasa. Termasuk kepada istri Nabi sekian, kepada mereka yang sabiqunal awwalun sekian, kemudian dari kalangan muhajirin, kalangan miskin sekian dan seterusnya. Jadi ada dana yang dibagikan untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, di antara yang mendapatkan itu adalah orang yang pernah membunuh Zaid bin Khattab. Sampai Umar bin Khattab itu mengatakan, sesungguhnya saya itu tidak menyukai dirimu. Tapi tidak suka itu tidak menghalangi Umar bin Khattab untuk memberikan hak yang menjadi hak dia untuk diberikan. Ya, laki-laki ini mengatakan, ya tidak masalah bagi saya engkau suka atau tidak suka. Yang penting saya mendapatkan hak saya. Itu bagi yang pernah membunuh saudaranya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Artinya apa pelajaran yang bisa kita ambil? Meskipun tetangga kita itu beda agama, tetangga itu beda keyakinan, beda mazhab, apalagi beda apa? Beda pilihan. Jadi ya memang benar mungkin nggak suka, tetapi jangan sampai tidak suka itu membuat kita menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT atau melakukan sesuatu yang melanggar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ini menyebutkan salah satunya persoalan tetangga. Dan begini jamaah sekalian, di dalam berinteraksi kita dengan Al-Quran itu, semua yang disebutkan di dalam Al-Quran itu pasti punya nilai, punya bobot. Jadi kalau kita itu baca Quran, Pak, Quran itu setiap pilihan hurufnya itu memiliki nilai. Pilihan katanya itu adalah nilai. Pilihan kalimat, susunan kalimatnya itu memiliki nilai bobot yang kuat. Yang kemudian setiap pilihan kata, setiap pilihan kalimat, pilihan struktur kata yang digabungkan menjadi ayat, ayat menjadi surah, surah menjadi seluruh Al-Quran. Semua dari setiap apa yang ada dalam Al-Quran dari awal sampai akhir itu bernilai hidayah. Dzalikal kitabu la raiba fihi, kitab ini adalah tidak ada keraguan di dalamnya. Maka kalau disebutkan satu kata saja di dalam Al-Quran tentang suatu persoalan, berarti persoalan itu penting. Meskipun hanya disebutkan sekali saja dalam Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu kitab hidayah. Hidayah itu penting. Maka segala sesuatu yang tidak penting itu tidak akan disebutkan di dalam Al-Quran. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah An-Nisa ayat 36, Allah Subhanahu wa taala bergaskan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, sembahlah Allah dan jangan sekutukan dengan sesuatu apapun. Wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah terhadap berbuat ihsan. Jadi orang tua itu bukan konsepnya adil. Jadi pesan yang disampaikan Al-Qur'an itu terhadap orang tua enggak bisa adil, Pak. Kita itu enggak bisa membalas sesuatu yang sudah diberikan oleh orang tua. Kita itu gak bisa menyeimbangi apa yang sudah diberikan oleh orang tua. Maka yang diupayakan targetnya adalah ihsan. Wa bidzil qurba, terhadap kerabat, wal yatama, anak-anak yatim. Artinya sebelum balik. Wal masakin, orang-orang miskin. Wal jari dzil qurba, tetangga tapi ada hubungan kekerabatan.
Wal jaril junub, tetangga tapi nggak ada hubungan kekerabatan. Ya. Wasahibi bil jambi wa bani sabil, rekan dan anak orang yang ibnu sabil. Wa ma malakat aymanukum, termasuk adalah hamba sahaya yang kau miliki. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat sombong. Ini sebenarnya ayat ini berbicara tentang hak-hak yang harus kita tunaikan. Selain hak Allah Subhanahu wa taala, yang perlu menjadi perhatian kita adalah circle kita, Pak. Ayat ini kan berbicara tentang circle terdekat kita, mulai dari orang tua, mulai kemudian juga kerabat, termasuk orang-orang yang anak yatim, orang miskin, wal jari dzil qurba, tetangga tapi ada hubungan kekerabatan. Dan tetangga tetapi dia mungkin berasal dari tempat yang lain, dari marga yang lain dan seterusnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berbuat ihsan, berbuat baik kepada mereka. Artinya ketika tema ini diangkat dalam Al-Quran, kalau perintah melakukan suatu kebaikan, berarti ada potensi orang yang tidak berbuat baik dalam wilayah itu. Jadi gini yang harus kita sadari bersama, Pak. Jadi kalau di Al-Quran itu ada perintah pesan kita melakukan sesuatu, berarti ada potensi orang tidak melakukan hal itu. Atau wilayah inilah wilayah yang memungkinkan orang melakukan kezaliman, melakukan tindakan-tindakan yang tidak selayaknya dilakukan tanpa disadari atau dianggap sederhana, atau hak-hak yang sering dilalaikan. Al-Imam Ibnu Ashur mengatakan bahwa di dalam tafsirnya ini, Pak, wal jaru huwa an-nazil bi qurbi manzilika. Tetangga itu adalah orang yang berada dekat dengan rumahmu. Wa yutlaqu 'ala an-nazil bainal qabilah fi jiwariha. Tetapi juga di dalam istilah Arab dulu, tetangga itu juga tetangga kabilah, antara kabilah fulan dengan kabilah fulan. Kalau kita mungkin ya marga suku tertentu, tapi sekarang kan kalau di urban udah campur ya antar suku. Tapi ya kalau sekarang bisa kontak RT 1, RT 2. Nah, kurang lebih begitu. Tidak lagi diikat oleh ras, suku, warna kulit, tapi diikat oleh kelompok-kelompok, pengaturan-pengaturan, pembagian-pembagian wilayah. Kemudian wal muradu al jari dzil qurba, al jar an nasib minal qabilah. Jadi tetangga tetapi masih ada hubungan kekabilahan. Tapi wal jar al junub, tetangga al gharib alladzi nazala bainal qaum wa laysa minal qabilah. Tetangga yang maksudnya orang yang tinggal dekat tetapi dia berasalnya dari berbeda kabilah, beda suku. Karena orang yang berbeda suku ini bisa jadi dia tidak mendapatkan perhatian. Ini fenomena, Pak. Kalau kita di lingkungan itu kadang-kadang kan ini saudaranya si fulan, tiba-tiba ada pendatang datang ke situ. Kadang-kadang dia akan ada sedikit diskriminasi. Perlakuan-perlakuan yang dianggap yang dilakukan yang tidak mengenakkan lah. Perlakuan dalam banyak hal, atau bahkan dimanfaatkan. Pendatang baru dimanfaatkan, dia mau bangun rumah, dia mau ini pokoknya ada saja yang dipersoalkan begitu. Nah, kemudian ini saya lewati. Ada satu hal yang dipesankan oleh Nabi SAW berdasarkan hadis riwayat Abdullah ibnu Umar dan riwayat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, mazala Jibril yusini bil jar. Nabi SAW itu mengatakan bahwa Jibril itu selalu berwasiat kepada saya tentang tetangga. Perhatikan tetanggamu. Hatta dhanan, sampai saya itu mengira annahu sayuwarithuhu, bahwa tetangga itu akan menjadi ahli waris. Jadi kadang-kadang untuk menggambarkan betapa kuatnya satu pesan, itu digambarkan dengan dampak dari sesuatu itu. Ingin menggambarkan betapa kuatnya sesuatu,
sesuatu itu digambarkan dengan dampak dari sesuatu itu. Contohnya ini, Nabi SAW ini menggambarkan betapa pesannya Jibril kepada tetangga itu begitu kuat. Kan pertanyaannya, sekuat apa sih? Wasiatnya kayak gimana sih? Nah, gitu. Kan begitu yang muncul pertanyaannya. Jibril selalu berwasiat, iya berwasiat berapa kali? Nah gitu kan. Kadang-kadang kan pertanyaan, iya berwasiat berapa kali? Nah, oleh Nabi SAW agar pesan itu begitu bisa dibayangkan, bisa masuk pesan itu begitu masuk, maka hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu, sampai saya itu mengira bahwa tetangga ini akan menjadi ahli waris. Jadi di kalangan sahabat selain ini yang diduga akan menjadi ahli waris itu, tapi ini terjadi di kalangan sahabat, adalah peristiwa ketika Muhajirin dan Ansar dipersaudarakan, Pak. Ketika Nabi SAW mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar dengan segala konsekuensi turunannya, berbagi penghasilan, berbagi tempat tinggal, kan jadi ketika para sahabat itu hijrah dari Mekah ke Madinah, kan dipersaudarakan. Di antara konsekuensi persaudaraan itu adalah berbagi apa yang dimiliki, yang memang dibolehkan oleh agama untuk berbagi. Yaitu apa? Tempat tinggal, kemudian penghasilan, harta yang dia miliki. Sampai kemudian ketika Nabi SAW dalam satu pertempuran mendapatkan ghanimah yang sangat banyak, ghanimah itu diberikan kepada seluruh sahabat dari kalangan Muhajirin dengan syarat mereka keluar dari rumah sahabat Ansar. Maka bagaimana respon sahabat Ansar? Silahkan itu ghanimah untuk mereka, dan mereka silahkan tetap berada di tempat kamu. Sampai mereka ada asumsi bahwa saudaranya yang dipersaudarakan oleh Nabi itu akan menjadi ahli waris, akan mewarisi. Maka turunlah ayat tentang pembagian waris di surah An-Nisa. Maka ayat itu kemudian memberikan penegasan, walaupun dipersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar oleh Nabi SAW, persaudaraan itu tidak berakibat atau berdampak, tidak berkonsekuensi hukum sampai pada saling mewarisi. Nah, begitu pesannya Jibril yang begitu kuat, sampai ada asumsi, dugaan bahwa dzanantu itu dugaan kuat, tak? Bukan asumsi saja. Dzan itu maksudnya dugaan kuat bahwa akan saling mewarisi. Nah, sekarang bagaimana jemaah sekalian dengan Allah Subhanahu wa taala ketika kita menjadi seorang muslim dan Nabi SAW itu memberikan tuntunan bagi kita sebagai seorang muslim, bukan hanya baik dalam pengertian hubungan seseorang dengan Allah, berhubungan dengan dirinya sendiri, tapi juga perlu baik dengan lingkungan yang terdekatnya. Maka ada beberapa hak dan kewajiban yang perlu menjadi perhatian kita di dalam kehidupan bertetangga, bermasyarakat. Kalau bisa dibawa lebih luas lagi, konteksnya nanti bisa dalam konteks tetangga antar wilayah, tetangga antar provinsi, tetangga sampai negara dan seterusnya. Dari sisi value, dari sisi nilainya, Pak, dari sisi nilainya. Nah, tapi di hadis-hadis ini maksud adalah tetangga yang berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi SAW bersabda, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min. Jadi Nabi ini mengatakan pertama dengan sumpah, qasam, Wallah. Itu saja sudah menguatkan, Pak. Jadi di antara fungsi qasam itu sumpah, Pak. Qasam itu hanya boleh untuk Allah. Di dalam Islam, bersumpah itu hanya boleh dengan nama Allah, nggak boleh dengan nama selain Allah. Kan kadang-kadang kita dengar masyarakat demi Allah, demi Rasulullah, gitu. Padahal demi Allahnya boleh, demi Rasulullahnya tidak. Demi kata demi yang maksudnya sumpah, Pak, ya. Bukan kamu bekerja demi siapa? Demi anak, demi istri. Nah, itu bukan maksudnya sumpah, tapi untuk. Nah, gitu ya. Kadang orang bersumpah demi Ka'bah dan seterusnya. Nah, tapi kalau warabbil Ka'bah, demi yang memiliki Ka'bah, nah itu baru boleh. Jadi kita bersumpah hanya karena sumpah itu bagian dari ta'zim. Wallahi la yu'min, tidak beriman. Maksudnya tidak beriman ini tidak sempurna imannya.
Wallahi la yu'min. Diulang 3 kali lagi, Pak. Sudah pakai sumpah, diulang 3 kali. Ini ingin memberikan penguatan pesan. Intibah kalau. Supaya orang yang mungkin agak kurang langsung apa ini ya. Dan itu sering dilakukan oleh Nabi ketika ingin memberikan penekanan pada suatu pesan. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Qila wa man ya Rasulullah, siapakah dia? Alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Muttafaqun alaih. Bukhari, Muslim. Yaitu orang yang tetangganya enggak aman dari keburukan dia. Yaitu mulai dari buang sampahnya, mulai dari polusi, semua polusi, Pak. Polusi suara, polusi udara, polusi apa lagi? Jadi pokoknya apapun. Nah, kalau polusi suara kan ya musiknya kadang-kadang sampai ini orang waktunya tidur dia masih ini kan, teriak-teriak dan seterusnya. Karaokean. Jadi itu bisa menjadi alat ukur imannya bermasalah. Imannya bermasalah ketika seseorang itu dia membuat tetangganya enggak nyaman. Maka orang mukmin itu paling tidak mungkin dia nggak bisa bantu tetangganya, mungkin dia nggak bisa ini. Tapi standar limit terakhir adalah jangan sampai menyakiti. Bahkan Nabi SAW juga mengatakan al-muslimu, apalagi tetangganya muslim, Pak. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Orang muslim yang baik itu bila muslim yang lainnya itu selamat dari perilaku buruk atau dari kata-kata buruk atau dari hal buruk yang muncul dari lisan dan tangannya. Nah, ini kalau seluruh penjuru keburukan itu ada datang ke tetangganya, berarti ada masalah. Nah, ini yang diajarkan kepada Nabi kita untuk mengevaluasi kita masing-masing, Pak. Sejauh mana ini kita dalam bertetangga, apakah ada keburukan yang membuat sakit tetangga kita? Bisa jadi kita nggak bisa memberikan kebaikan yang banyak, tapi minimal adalah tidak membuat keburukan orang tetangga. Kemudian berikutnya adalah menghormati dan menjaga perasaan. Nah, ini penting. Sebagaimana riwayatkan Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Abu Dzar, idza tabakhta maraqatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranak." Rawahu Muslim. Wahai Abu Dzar, kalau kamu masak makanan makanan yang berkuah. Maraqah itu makanan tapi ada kuahnya, Pak. Fa'akthir ma'aha, maka perbanyaklah kuahnya. Wa ta'ahad jiranak, bagi tetanggamu. Ini kalau saya sebenarnya mirip dengan teori CSR, Pak. Jadi kalau kita itu masak sesuatu, itu ada dampak negatif terhadap tetangga. Apa dampaknya, Pak? Aromanya. Maka aroma dampak itu harus ada kompensasinya. Idealnya begitu. Artinya, bagaimana sensitivitas Islam menjaga perasaan, Pak? Nilai value dalam Islam adalah kita itu bukan hanya persoalan hak saya, persoalan masa bodoh, urusan orang lain dan seterusnya. Tetapi termasuk adalah menjaga perasaan. Di masa Nabi SAW dulu, atau kita bayangkan di masa dulu, orang kan rumah itu kan nggak seperti saat ini. Kalau saat ini bisa jadi tetangganya masak apa juga nggak tercium oleh tetangga. Tapi waktu itu kalau orang masak makanan atau sesuatu, dia akan tercium oleh tetangganya. Nah, di Idul Adha kemarin, nah itu gimana? Kan kadang-kadang sebagian ada yang nyate di depan rumah malam-malamnya gitu kan, aromanya kemana-mana. Nah, apakah tetangganya ini juga dapat juga apa enggak? Nah gitu kan. Bisa jadi karena tetangganya non muslim, terus tidak dibagi, yang dibagi hanya kepada non muslim misalnya ya, ini misalnya. Atau dia dapat, tetangganya enggak dapat. Lalu bakar-bakar di depan rumah, aromanya
kemana-mana. Nah, maka idealnya sebagai seorang muslim untuk menjaga adalah berbagi. Kalau orang itu ada sesuatu yang membuat orang senang, kalau ada bahagia, berbagi kebahagiaan. Kemudian berikutnya, berbagi kebaikan dan kebahagiaan. Sebagaimana riwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya nisa'al muslimat, wahai wanita-wanita muslimah, la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsana syah." Janganlah seseorang itu menyederhanakan, ini menyederhanakan maksudnya. Meremehkan di sini maksudnya jangan menyederhanakan sesuatu yang tidak bernilai atau sesuatu yang apa ya? Nilainya itu enggak seberapa untuk diberikan kepada tetangga. Maksudnya kalau kita itu punya sesuatu, tapi sesuatu itu memang sebenarnya dianggap sepele, tapi kalau bisa berbagi itu luar biasa nilainya. Jadi sesuatu yang sederhana yang bisa dibagi dengan tetangga itu adalah luar biasa nilainya. Sebagai tetangga juga jangan perlu menghargai bahwa ketika seseorang itu ada sesuatu yang badalitas atau sederhana, jangan dilihat dari sisi nilainya, tetapi adalah dinilai dari sisi niat baiknya. Bahkan sampai kaki kambing. Untuk walimah itu kan ada seorang sahabat datang, Abdurrahman bin Auf. Itu ada pakaiannya itu ada kuning-kuning tip parfum. Oleh Nabi ditanya, "Mahyam, apa ini?" "Saya menikah ya Rasulullah." Lalu Nabi SAW bilang, "Aulim walau bisyah." Rayakan meskipun hanya dengan menyembelih seekor kambing. Jadi kalau sosial kita rayakan meskipun menyembelih dengan seekor ayam, karena paling sederhana di masyarakat Arab pada waktu itu adalah kambing. Kalau kita paling sederhana adalah ayam ya, gitu. Gurame gitu. Jadi maksudnya bukan standar kambingnya, tetapi adalah sesuatu yang bisa menandakan gembira, sesuatu yang bisa dibagi, sesuatu yang senang. Nah, itu kalau kambing saja itu adalah sesuatu yang paling sederhana. Bagaimana dengan kaki kambing? Jadi perbandingan melihatnya begitu, Pak. Jadi meskipun itu sangat sederhana, tapi berbagi itu memiliki suatu nilai di dalam Islam. Bersikap mudah dan tidak mempersulit. Nah, ini penting. Yassiru wa la tu'assiru. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yamna'u jarun jarahu an yaghriza khashabatan fi jidarihi." Janganlah seseorang itu melarang tetangganya itu menyandarkan kayu di pembatas pembatas kebunnya. Jidar itu bisa maknanya adalah pembatas kebun atau rumah yang itu maksudnya bukan perwujudan amalnya, tetapi adalah jangan sampai hal sederhana yang itu tidak berdampak kepada kita, tidak mengganggu kita, tapi kita masalahkan. Jadi kalau di masa Nabi itu permisalannya adalah seorang tetangga itu narok kayak bambu yang sebenarnya ketika disandarkan itu ya sama kita nggak ada pengaruh, nggak merusak pemandangan, nggak mengganggu sama sekali, ya dia menaruh begitu ya karena mungkin tempatnya di belakang rumah atau dia lagi bangun sedang butuh tempat untuk menaruh sesuatu, maka itu jangan dipermasalahkan. Gitu maksudnya. Jadi kalau ada hal-hal yang sederhana, hal-hal yang memang tidak perlu dipermasalahkan, ya jangan dipermasalahkan. Itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Nah, Abu Hurairah itu yang meriwayatkan hadis ini. Mali arakum anda mu'ridin. Kenapa kalian kok enggak mengindahkan pesan ini? Mali arakum mu'ridin. Kenapa saya melihat kalian itu kok kayaknya hadis ini enggak dianggap gitu. Wallahi la armiyanna biha baina aktafikum.
Kalau kalian melakukan itu, saya lempar kepada kalian kayu-kayu ini. Jadi maksudnya ini Abu Hurairah ini bukan langsung kemudian dia melakukan, ingin menggambarkan betapa pentingnya pesan Nabi ini. Jadi tidak setiap kata-kata itu lalu benar dilakukan. Contohnya misalnya Nabi itu, saya ingin muadzin itu iqamah, lalu saya keliling menemukan laki-laki yang enggak sholat jamaah, saya bakar rumahnya. Itu sebenarnya bukan maksudnya mau bakar rumah, tapi maksudnya adalah ingin menegaskan betapa pentingnya pesan itu. Jangan sampai menyederhanakan masalah. Kemudian tidak menzalimi dan menyakiti. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir", barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fala yu'dzi jarahu. Jangan menyakiti tetangganya. Apa yang menyakiti? Menyakiti fisik, menyakiti perasaan, apalagi menyakiti perasaan yang lain. Dengan apa? Bisa dengan suara, bisa dengan perkataan, bisa dengan perbuatan, atau apapun. Nah, di sini yang penting jamaah sekalian, Nabi itu sering menyebutkan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Kenapa disebutkan ke rukun iman yang pertama dan kelima ya? Kenapa nggak semua rukun iman disebutkan saja? Karena yang relevan dengan tema itu adalah rukun iman yang pertama dan yang kelima. Relevansinya dari mana? Karena setiap perbuatan itu akan ada konsekuensinya. Sehingga kesadaran kita atas konsekuensi suatu amal itulah yang menjadikan kita itu melakukan atau tidak melakukan. Jadi kesadaran seseorang terhadap iman kepada Allah dan hari akhir. Kenapa kita iman kepada Allah kepada hari akhir itu? Apa substansi dari iman kepada hari akhir itu? Substansi dari keimanan kepada hari akhir itu adalah bahwa meyakini bahwa setiap perbuatan seseorang yang dilakukan itu diketahui oleh Allah, akan dihitung oleh Allah, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kalau baik, in khairan fa khairan. Kalau baik maka balasannya baik, wa in syarran fa syarran. Kalau dia melakukan keburukan akan dapat balas keburukan. Kesadaran itulah yang kemudian menjadikan tindakan. Oleh karena itu disebutkan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Karena perilaku seseorang itu akan dipengaruhi oleh kesadaran terhadap setiap dampak dari tindakannya dia. Maka kalau orang itu tidak ada iman kepada hari akhir, ya bisa saja orang baik, tapi potensi buruknya itu bisa lebih besar. Karena misalnya kenapa orang ada kesempatan korupsi nggak korupsi? Karena tahu konsekuensinya. Kenapa tidak mau mengganggu anak yatim? Kenapa dia menghormati orang tua? Salah satunya adalah kesadaran dia bahwa kalau dia melakukan ini konsekuensi begini, kalau melakukan ini konsekuensinya begini. Setiap amal ada konsekuensinya. Termasuk kepada tetangganya. Jadi kalau beriman kepada Allah akan berdampak kepada perilaku terhadap tetangga. Kemudian berikutnya adalah menjaga aurat atau privacy. Aurat itu bisa maknanya aurat hakiki secara ini ataupun wilayah privacy. Barang siapa yang menutup aurat seseorang, maka Allah tutup auratnya. Aurat di sini adalah menjaga aib. Jadi kalau kita itu ada tetangga kita ada aib, kita tutup aibnya. Nah, di antara yang berhubungan dengan hal ini adalah ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah masuk rumah yang bukan rumahmu sampai minta izin dan mengucapkan salam kepada orang pemiliknya. Jadi mentang-mentang tetangga nyelonong masuk rumah tetangga, maka tetangga dekat kan udah dekat banget begitu. Meskipun itu dekat, juga kita harus menghormati dan menjaga privasi. Bahkan antar kerabat saja itu masalah wilayah privasi harus kita jaga. Nabi SAW juga mengatakan innama ju'ila listi'dzan min ajlil aurah. Sesungguhnya meminta izin masuki rumah orang lain itu, supaya kita minta izin itu untuk menjaga kehormatan, menjaga aurat. Nah, uniknya jamaah sekalian, ayat ini menggunakan hatta tasta'nisu. Istiqnas itu berasal dari kata al-unsu, yang kemudian
muncul kata insan. Al-unsu itu kenyamanan, Pak. Jadi kalau orang duduk dengan orang lain, nyaman ini, nggak merasa terganggu, itu namanya al-uns. Tapi kalau dia merasa nggak nyaman, wahsyah, maka hewan buas itu namanya wahsy. Jadi apa? Kalau kita duduk di samping singa, kira-kira nyaman nggak, Pak? Gitu. Nah gitu. Maka kalau orang itu punya tetangga mau datang atau kita mau datang tetangga, kita pastikan kenyamanan dia untuk menerima kita. Baru kemudian mengucapkan salam. Tapi kalau kita rasa ini ada indikasi dia nggak nyaman, kita datang, ganti waktu, pilih waktu yang tepat. Termasuk pada tetangga. Mudah-mudahan dengan ini semuanya, jemaah sekalian, kita termasuk menjadi tetangga yang baik. Kita menjadi pribadi yang baik dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tetangga yang baik, dan termasuk mudah-mudahan kebaikan kita di dunia di dalam bertetangga. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai ahlul jannah. Di surga pun kita memiliki tetangga-tetangga yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Mungkin cukup ya? Atau ada pertanyaan? Oke, silakan. Hadis yang kalau kita masak itu dianjurkan untuk diperbanyak airnya, itu kan intinya kita berbagi ya sama tetangga yang kena bau. Nah itu termasuk nggak? Karena anak suka lihat itu berbagi kebahagiaan makan-makan itu di sosial media, di posting gitu kan. Nah, apalagi ini ada 3 saudara, yang 2 diajak, yang 1 tidak. Nah itu jadi masalah kan. Oh iya. Nah, itu kira-kira Nah ini menarik. Ini menarik ini pertanyaannya. Kalau kita itu masak tertentu, makanan tertentu, kemudian kita posting dan seterusnya, bagian dari adab muslim sebenarnya. Kalau ada, ini beda sama yang jualan ya. Kalau jualan memang dia marketing, ini ada produk, ada seterusnya gitu. Karena kita ada teman yang jualan. Itu hak untuk apa istilahnya, kalau jualan menawarkan, dan itu bagian dari tajir, nggak ada masalah. Nah, persoalannya adalah ketika kita itu makan-makan, kemudian happy dan seterusnya, yang perlu dipertimbangkan sebenarnya ini bukan wilayah halal dan haram sih. Kalau wilayah halal dan haram itu misalnya persoalan-persoalan yang ada batasan-batasan boleh atau tidak. Tetapi yang perlu kita lihat adalah kepantasan. Kepantasan itu bagaimana? Memang sangat subjektif. Dilihat dari apa? Dari sisi budaya, dari sisi kebiasaan, kemudian cara di dalam menyampaikan itu. Nah, kalau yang tetangga tadi kan ada aroma, ada yang dirasa, khawatirnya tetangga itu ada yang fakir, miskin, ada yang nggak bisa makan, ada yang dia kebutuhannya tidak terpenuhi. Dan ketika dia tetangganya itu masak yang enak, dia nggak bisa makan, coba bayangkan perasaannya bagaimana. Sensitivitas itulah yang perlu bagi seorang muslim untuk dijaga. Maka termasuk ketika mohon maaf gini, ini selagi teringat, misalnya kita ini keluarga lengkap, punya kawan atau siapa yang keluarganya nggak lengkap, bisa jadi orang tuanya sudah nggak ada, atau suaminya nggak ada, atau istrinya nggak ada. Nah, hal-hal yang semacam itu kita lihat. Misalnya ketika di dalam berbicara, ini perlu nasihat pada keluarga, di ibu-ibu biasanya. Misalnya ada salah satu dari kelompok pengajiannya itu sudah nggak ada suaminya, atau nggak punya anak, atau apapun lah, ngomongin anak, padahal dia belum punya anak, atau ngobrolnya tentang suami, padahal dia atau belum nikah dan seterusnya. Nah, hal-hal yang semacam inilah yang perlu, masalah sensitivitas kita sebagai seorang muslim. Jangan sampai kata-kata yang kita keluar, yang kita bicarakan itu membuat tidak nyaman orang lain. Kecuali untuk motivasi. Oke, wallahu a'lam bishawab. Gimana, cukup ya? Kita tutup kafatul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.